Shalom. Saya percaya Tuhan memelihara kita sampai hari ini dan keadaan kita semua baik-baik. Kalau kondisi kita sedang tidak baik, percayalah bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Dan kalau kita tadi izinkan mengalami hal-hal yang tidak baik, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah bagi kita. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan, menyapa Tuhan, bersyukur pada Tuhan, dan nanti kita akan belajar firman-Nya untuk menuntun langkah hidup kita hari ini. Sebuah lagu kita nyanyikan bersama, Saya Mau Iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengiring Tuhan. Kami mengikut Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Sampai hari ini perjalanan hidup kami dalam mengiring Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan menyertai hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Gembala agung kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku kasih dan pemeliharaanmu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala agung kami, yang menuntun, yang melihara kami sampai hari ini. Bila hidup kami terus ada dalam tuntunan, kiranya Tuhan menolong kami, kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, supaya hati kami dipenuhi dengan kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu menerangi hati, pikiran, dan jalan hidup kami, sehingga langkah hidup kami terus seiring dengan kehendak-Mu. Yang di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami menerima firman. Amin. Topik yang sedang kita pelajari bersama pada bulan November adalah kelanjutan topik
yang kita pelajari bersama pada bulan Oktober. Bagaimana kita disiapkan, menjadi siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada bulan November, kita akan banyak belajar tentang bagaimana sifat ciri orang percaya yang dinyatakan oleh Alkitab siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena itu, bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari selama bulan November ini mendengarkan firman Tuhan, setiap topik itu sebenarnya menjadi orang-orang yang dinyatakan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saat ini, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan tentang orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan, yaitu orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Ya, apa arti mengikut Tuhan Yesus sampai akhir? Sampai akhir hayat kita, sampai akhir hayat orang percaya. Ya tetap mengikut Tuhan Yesus, ia tetap percaya, ia tetap hidup dalam kebenaran, ia tetap setia. Sampai akhir bermakna sampai Yesus datang yang kedua kali. Bisa saja orang percaya masih ada ketika Yesus datang yang kedua kali. Karena sesuai dengan firman-Nya bahwa yang sudah mati, orang-orang percaya yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, Yesus belum datang tapi orang tersebut sudah mati, maka orang itu akan dibangkitkan. Tetapi yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Seperti seekor domba yang mengenal gembalanya dan gembalanya juga mengenal sang domba. Pastinya gembalanya mengenal domba. Kalau itu domba gembalaannya. Dan sang domba ya seharusnya mengenal gembalanya kalau domba-domba itu memang digembalakan oleh gembala tersebut. Nah, orang percaya sering digambarkan seperti seekor domba. Domba yang digembalakan oleh sang gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat ini kita bisa memahami semua dombanya dibawanya keluar. Ya, semua domba berada dalam penggembalaan sang gembala. Demikian juga hidup kita harus ada dalam penggembalaan sang gembala agung. Ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Penggembalaannya memang bisa melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan taruh di atas kita untuk menjadi pemimpin, gembala, yang menggembalakan hidup kita. Nah, seorang gembala membawa keluar ini pasti membawa dari tempat kandang ya. Di dalam realitas kehidupan, dibawa keluar. Artinya ketika domba-domba itu ada di padang, ada di luar kandang, maka domba itu berada dalam pengawasan sang gembala. Dibawa keluar pun oleh sang gembala. Nah, ketika domba itu berpencar, dia beraktivitas, dia mencari rumput atau minum, semuanya ada di dalam penggembalaan sang gembala. Dan dituliskan ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti ia. Ternyata domba-domba itu adalah mengikuti sang gembala dan gembalanya di depan. Ya, kalau kita sekarang tempatkan posisi siapa yang memimpin hidup kita? Ya gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mengikuti jejaknya, kita harus mengikuti teladannya. Karena hanya itulah yang membuat kita menjadi seekor domba apabila kita diumpamakan seekor domba.
menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang kudus yang sampai pada garis akhir bila kita memang mengikuti Dia, Sang Gembala Agung kita. Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama dengan para murid di muka bumi ini, tidak bersama dengan kita. Tapi kehadirannya, Ia terus membimbing kita, menuntun kita. Dalam rohnya, Ia menolong kita. Melalui firman-Nya, Ia menuntun kita. Nah, seperti seekor domba berjalan mengikuti Sang Gembala. Biarlah hidup kita mengikuti Sang Gembala. Hidup Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti Sang Gembala. Dan mengapa demikian? Karena mereka mengenal suaranya. Wah, ketika saya merenungkan ini menjadi persoalan. Domba mengenal suaranya. Dalam kehidupan ini kita banyak mendengar suara. Suara yang mengatasnamakan Tuhan, suara yang mengatasnamakan firman Allah, suara yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh rohani. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah itu suara Sang Gembala Agung? Ketika seekor domba selalu dekat dengan Sang Gembala, maka sering mendengar suaranya. Maka ketika mendengar suara gembala yang lain, yang bukan gembalanya, maka domba tidak akan mendengar dan tidak akan mematuhi dan tidak akan mengikuti. Ini adalah persoalan pengenalan kita kepada Sang Gembala Agung. Apabila kita sering mengenal, mendengar suaranya, pasti kita mengenal. Itu suara Yesus Kristus Tuhan. Itu suara kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita tidak terkecoh dengan apa yang menarik perhatian mata kita. Yang menarik perhatian telinga kita. Yang menyenangkan hati kita. Tapi kita tertarik kepada itu kebenaran. Kebenaran yang hanya disampaikan oleh Sang Gembala Agung. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita lebih sering mengenal suara. Mendengar suara. Kebenaran dari Gembala Agung kita. Yesus Kristus. Supaya kita mengenal suaranya. Mendengar suaranya. Sehingga yang kita ikuti selama hidup kita adalah suara kebenaran. Yesus pernah berkata bahwa domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Domba-dombanya mengenal suara Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengenal mereka. Dan karena mengenal suara gembalanya, maka mereka mengikut aku. Siapakah kita sesungguhnya di akhir zaman? Apakah kita siap? Kalau kita siap, berarti kita adalah orang-orang yang mendengar suaranya. Dan kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai di akhir zaman nanti Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Tapi kita yang mengenal suaranya, mengikut Dia sampai akhir. Pasti Tuhan mengenal kita. Dan pada akhir zaman, kita dikenal oleh Tuhan. Dan masuk di dalam kekekalan, kebahagiaan kekal di dalam kerajaannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yang memelihara hidup kami, yang memiliki kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang membawa kami kepada Bapa. Kebenaran yang membuat kami dapat mencapai garis akhir. Tuhan, aku mau mengikut-Mu sampai akhir hayat hidupku. Tuhan, pekakanlah suara. Kami mendengar suara-Mu. Biarlah kami tidak salah mendengar. Supaya kami bisa mengikut jalan-jalan-Mu sampai pada akhirnya. Ampuni kalau kami tidak mengikuti suara-Mu. Karena kami tidak mengenal suara-Mu. Ampuni kami. Karena itu kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menuntun kami. Supaya kami mengikuti suara-Mu. Mematuhi suara-Mu. Dan kami terus ada dalam pengembalaan.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bila yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bimbang diteguhkan dan dibangun pengharapan. Karena Engkaulah Gembala Agung kami, yang menggembalakan kami, yang merawat kami, yang menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, dan menuntun kami di jalan yang benar. Bahkan dalam keadaan bahaya, kami tidak takut, karena Engkau beserta kami. Meskipun kami menjalani lembah-lembah kekelaman, kami tidak takut, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu, kasih-Mu kami percayai. Karena itu kami menyerahkan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu saja. Kami mau ikut Tuhan sampai akhir, sampai selama-lamanya, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Amin. Puji Tuhan, bila kita mengalami tuntunan Tuhan, dan hari ini kita menjalani hari-hari berdasarkan suara Tuhan yang telah Tuhan perdengarkan pada kita. Salam berkemenangan, Tuhan berkati, dan sampai jumpa.